Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Indra Aden di Latis YouTube. Dan terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini kita bicara tentang guru. Jadi peran guru itu sangat besar dalam membantu menghadirkan orang-orang yang memiliki intelektual, kreativitas, dan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ini dibutuhkan para guru. Jadi pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua itu Jepang melakukan sebuah hal yang positif, yaitu apa? Kaisar Hirohito itu memerintahkan seluruh jajarannya mencari para guru, dikumpulkan agar anak-anak murid setelah berperang itu bisa sekolah kembali, dan sekolahan semua diperbaiki. Bahkan ada yang pakai darurat, tapi mereka memperbaiki dulu semua sistem yang ada, termasuk juga para guru dikumpulkan hingga mereka bisa menjalankan sistem pendidikan mereka dengan baik, karena mereka berhitung bahwa ini negara setelah perang hancur lebur dan perlu kekuatan sumber daya manusianya diperkuat. Nah, ini terjadi, dan Jepang itu hanya dalam waktu sekitar 5 tahun itu menjadi the best, menjadi tempat yang sangat-sangat kreatif, hingga mereka ya terlepas dibantu Amerika apa tidak, tapi kenyataannya bahwa mereka tuh berhasil. 5 tahun mereka dapat membangun ekonominya, struktur ekonominya dengan baik, pembangunan di mana-mana, dan mereka memproduksi mobil-mobil dan segala hal yang berhubungan dengan ekonomi manusianya. Karena ini tadi, guru-guru ini dikumpulkan sama mereka dan diberikan wejangan, lalu mereka dikirim ke berbagai tempat, cari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, ditaruh gurunya di situ. Jadi mereka menyusun kembali sistemnya dan membuat ulang sistem pendidikan mereka. Itu satu. Yang kedua, Jerman demikian dahsyatnya dalam membina murid-muridnya, dan mereka juga mempersiapkan para guru, para ahli pendidikan, para pemikir, itu dikumpulkan dan lalu dibuatlah universitas-universitas dan untuk mengkaji. Jadi dibutuhkan beberapa orang untuk mengkaji tentang sistem pendidikan, dan mereka membuat kembali ulang semua sistemnya. Akhirnya yang terjadi luar biasa. Demikian juga dengan Iran, setelah revolusi ditekan kanan kiri hingga ekonomi mereka jatuh, tapi mereka diangkat kembali oleh para ulama melalui apa? Melalui pengajaran, melalui sistem pendidikan. Jadi semua negara-negara yang maju itu yang diutamakan adalah guru mereka. Para guru ini diarahkan, bukan diarahkan dalam pengertian doktrin, tapi diarahkan untuk mendidik anak mereka seperti diri mereka sendiri. Ini harus dilakukan oleh para guru. Sekesal apapun guru dengan murid, ya itu harus sabar. Dan di sisi yang lain, sistem pendidikan itu diganti ulang. Digantinya seperti apa? Ya seperti mata pelajaran-pelajaran yang gak penting-penting itu dibuang, digeser, dimasukkan hal-hal yang penting untuk kekinian. Seperti apa? Bahasa, sastra. Makanya Jepang itu mempertahankan hiragana, katakana, itu sangat luar biasa, karena mereka mendidik orang-orangnya melalui tata cara bahasa. Lalu mereka membuat buku-buku dengan katakana, hiragana, dan itu sangat luar biasa hasilnya. Demikian juga dengan Jerman, Iran, dan beberapa negara lainnya. Hingga proses yang mereka lakukan itu tidak pernah sia-sia dan berhasil. Setelah mereka membentuk jaringan para guru, nah mereka lalu membentuk apa lagi? Sistemnya, apa yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan, apa yang harus dibuang dalam mata pelajaran. Seperti itu. Tapi di sisi yang lain apa? Budaya mereka tetap dipertahankan. Karena ini kebutuhan untuk meyakinkan masyarakat bahwa bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa yang unggul. Nah, cara merendahkan bangsa lain melalui apa? Kemajuan, apa? Ekonomi. Lewat mana? Pendidikan lagi bicaranya.
Jadi seperti itu teman-teman. Walau bagaimanapun negara-negara yang saya sebut tadi itu sangat luar biasa. Karena apa? Mereka konsentrasi pada pendidikannya. Hingga hasil yang mereka dapatkan saat ini luar biasa. Bahkan Iran itu negara terbesar dalam hasil dari penelitian. Dan mereka bikin buku-buku dari hasil penelitiannya itu. Dan itu diberikan kepada internasional. Ini sebagai bukti bahwa Iran itu menghasilkan berbagai temuan. Karena itu tadi, bentuk dari sistem pendidikan mereka dibenahi secara total. Demikianlah yang harus kita lakukan di Indonesia ini. Pertama apa? Pembenahan dari cara berpikir guru, dari cara sikap guru, dari cara bicara guru, dan pengetahuan guru itu yang penting. Jadi guru itu bukan hanya sekedar untuk membenahi mata pelajaran yang mereka ajarkan, tapi guru juga harus membawa murid-muridnya pengetahuan pada sisi tentang pelajaran itu berkaitan dengan bidang apa aja. Nah itu yang harus mereka pahami. Lalu apa? Mencerdaskan epistemologi, cara berpikirnya dibenahi. Lalu apalagi bahasa ditata ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah kepercayaan diri. Karena yang dibina apa? Akal dan emosi. Karena keberhasilan dari sebuah bangsa itu tadi, mencintai apa yang ada di dalam negara dia. Seperti itu. Ini harus disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kalau pendidikan kita seperti ini terus menerus? Nanti menyalahkan lagi. Kita selalu menyelesaikan akibat ke akibat, bukan sebab dan akibat. Bukan dari sebab memunculkan aksi dan reaksi. Tapi yang mereka munculkan selalu aksi dan reaksinya. Bukan dari sebab awalnya. Kenapa sistem pendidikan kita seperti ini? Kenapa ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Kok bisa begini? Nah itu nggak teliti. Karena apa? Kita selalu bergerak ke depan hingga melupakan yang masa lalu. Ini masalah bagi saya, bagi kita semua. Akhirnya apa? Kita tidak pernah menemukan identitas diri kita sebagai sebuah bangsa. Karena apa? Kita selalu meniru, terutama Amerika. Kita tiru total. Hasilnya apa? Ya nggak ada hasil. Justru perubahan yang terjadi apa? Cara pemikiran manusia bangsa Indonesia seperti orang Amerika. Apa? Seks bebas, kebebasan. Karena itu tadi dalam pembelajaran tidak pernah diajarkan. Bahkan gurunya itu memberikannya dengan cara-cara yang sangat membuat murid jadi kesal, jadi marah, jadi benci pada pelajaran. Demikian juga dengan bahasa. Bahasa mereka selalu tidak pernah dihargai. Padahal bahasalah penyatu komunikasi dua arah. Bahasalah yang membenahi cara berpikir bangsa ini. Dalam bentuk apa? Tulis sastra, puisi, prosa. Seperti itu. Hingga mereka tidak ada kebanggaan ketika bicara tentang apapun. Lihat Jepang, hiragana, katakana, sampai sekarang eksis. Bahkan kita terlibat emosi dengan Jepang saat ini. Kenapa? Karena kita merasa Jepang itu hebat. Kita bangga dengan Jepang. Kita bangga dengan Korea. Pop, musik-musik pop mereka masuk ke Indonesia dengan seperti air bah. Sampai barang produksi make up mereka masuk. Karena apa? Karena mereka memiliki daya berpikir. Daya berpikir itu membantu kreativitas. Kreativitas itu mendorong orang jadi percaya diri. Percaya diri itu munculkan apa? Berbuat sesuatu untuk negara yang dia tinggali. Karena itu tadi adanya sebuah keinginan terhadap hasil yang ingin dia capai.
kita ini tidak pernah saling menghargai. Kenapa? Karena berpikiran kelompok, picik. Inilah yang harus kita rubah, kawan-kawan semua. Permusuhan di politik itu bukanlah menyebabkan kita saling membenci, tapi bagaimana mempertemukan titik temu hingga akhirnya emosi tidak stabil. Kenapa? Karena pelajarannya tidak masuk. Guru-gurunya mengajarkan hal yang sama. Jadi pembenahan itu pada struktur gurunya dulu. Cara berpikirnya, cara dia mengajar, cara dia menarik murid agar tertarik dengan apa yang diajarkan, lalu memasukkan pemahaman-pemahaman yang positif pada anak hingga membuat kepercayaan dirinya meningkat, hingga kecerdasannya menolong. Jadi guru ini dibenahi secara umum. Dibenahinya bagaimana? Bagaimana cara berpikir, bukan tentang mata pelajarannya aja, tapi mata pelajarannya berhubungan dengan apa aja nih. Jadi dia bisa mengembangkan apa yang diajarkan melalui cara dia. Tapi itu mengembangkan cara berpikir murid. Karena itu melatih kreativitas. Oh, ini umpama gini. Bahasa Indonesia berhubungan dengan apa? Komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan orang tua, dengan tetangga, dengan pebisnis, dengan pedagang, dengan penjual. Seperti itu. Maksudnya apa? Biar ada sebuah keberhasilan dalam dia berkomunikasi. Jadi guru-guru ini mengajarkan pemahaman. Bukan mengajarkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan diri mereka. Karena itu tadi, kecerdasan itu berhubungan pada individu. Individu ini akhirnya menghasilkan apa? Kreativitas. Untuk siapa? Masyarakat di sekitar dia, rakyat bangsa ini. Akhirnya muncullah para intelektual yang membuat buku, menulis. Dan masyarakat pun karena sudah memiliki cara belajar yang baik, cara pendidikan yang baik, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Ini harus dilatih mulai sekarang. Karena ini yang paling penting. Apa? Memperkenalkan budaya, bahasa. Untuk membuat apa? Membuat masyarakat bangsa ini menjadi cerdas dan bangga dengan apa yang mereka miliki. Bukan mencontoh negara lain yang bobrok padahal, tapi seolah wah padahal nggak ada. Kehebatan apa yang mereka punya? Itu. Nah, ini yang harus kita munculkan. Karena kita juara fisika dunia, juara biologi dunia, juara pidato dunia, semua kita, tapi nggak pernah diliput. Kenapa? Karena ini nggak penting. Penemuan-penemuan pun hanya segelintir orang yang meliput. Penemuan-penemuan para murid SD, SMP, SMA. Nah, ini tujuannya. Jadi ketika mereka sudah dewasa, sudah lulus kuliah, mereka lihat, oh ini penting ini. Bagaimana biar menarik minat masyarakat untuk menggunakan. Nah, ini mereka tulis. Akhirnya masyarakat saling membantu. Wartawannya memberikan berita dengan baik, dan masyarakat membaca, dan masyarakat memunculkan ekonomi yang baru. Nah, bagaimana ini terjadi kalau dasarnya tidak dibenahi, yaitu sistem pendidikan, sistem berpikirnya. Jadi setiap mata pelajaran terus dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena itu berkaitan satu sama lain. Contoh, bahasa.
Bahasa ini berhubungan dengan komunikasi, dengan memperkuat daya berpikir dan menguraikan apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi yang dibutuhkan apa? Bacaan, diskusi, dan yang ketiga apa? Hasil membuat tulisan, hingga membuat kepercayaan diri dia ketika bicara di depan orang, menghasil karya dia. Ketika berdiskusi itu jadi mereka menyampaikan apa yang mereka hasilkan, lalu dikembangkan dalam apa? Diskusi. Nah, tapi gurunya ini harus memahami kondisi anak-anak didiknya. Kalau yang malas-malas itu harus ada komunikasi antara guru dan murid, biar merangsang mereka untuk berbicara. Jadi guru ini lebih dimuliakan. Jadi guru ini ada keberadaannya karena menghasilkan orang-orang yang terdidik. Jadi itu yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang kita lakukan? Lakukan saat ini. Jangan tunda untuk besok-besok. Menteri Pendidikan harus melakukan tindakan ini mulai saat ini. Jangan nunda-nunda lagi. Bila sekolah yang sudah ada, masukin, buka sekolah umum. Kita lihat perkembangannya selama 2 bulan. Kalau ada yang kena COVID atau apapun namanya, ya mereka harus diteliti. Lalu sekolah itu diselidiki, kenapa dia bisa kena, dari siapa orangnya, kenapa bisa kena, itu yang kita cari. Ini satu orang yang kena, nggak pernah diteliti sebabnya, gimana? Jadi demikianlah. Jadi inilah yang harus kita utamakan. Lakukan segera. Perkuat basis gurunya, perkuat daya pendidikan, daya intelijensia gurunya, perkuat daya keinginan gurunya, perkuat gaya komunikasi gurunya dengan murid. Itulah yang paling penting menurut saya. Akhirnya apa yang terjadi? Menghasilkan orang-orang yang berhasil, yang cerdas, yang pandai. Jadi seperti sama kalau kita ambil contoh Jepang, Jerman, Iran. Kenapa tidak? Itu kenyataannya kok. Ini seperti itu. Jadi jangan hanya jalan tinjau, nggak dilakukan lagi. Tinjau lokasi untuk Norwegia, Finlandia, Selandia Baru kemarin. Ngapain ke sana, cuma jalan-jalan doang? Berikan aja kepada orang duta besar untuk laporan bagaimana sekolah di Finlandia. Fungsikan para duta besar. Selidiki bagaimana sistem sekolah mereka, apa yang mereka pelajari, kenapa mereka bisa nangkap pelajaran dengan baik, apa sebabnya. Itu bagaimana gurunya, cara mengajar, apa aja yang diajarin gurunya, kenapa memunculkan kebanggaan mereka sebagai orang yang memiliki kulit putih, kenapa mereka juga mencintai budaya orang luar, menghargai. Kita selama ini hanya berpikir tentang kelompok, tentang kawan, tentang diri kita sendiri. Gimana? Sementara orang udah berlomba-lomba mencari sistem pendidikan, kita masih di jalan di tempat. Kita ngirim guru ke Malaysia, ribuan guru yang ke Malaysia. Hasilnya apa? Kita keteter sekarang sama orang tua mereka. Inilah yang harus kita perkuat. Guru harus dikuatkan. Guru yang harus diperketat dalam seleksinya. Ketika keluar daerah, itu guru harus digaji dengan kepastian. Yang honorer angkat menjadi guru. Teliti selama sebulan gimana cara ngajarnya, baik apa tidak, bagus apa tidak. Jangan berharap orang lain yang menilai. Jangan kepala sekolah yang menilai.
itu. Nah, ini harus kita lakukan, kumpulkan para guru yang berkualitas, taruh di pojok-pojok kampung, taruh di pojok-pojok kabupaten, taruh di pojok-pojok wali kota, tempat sekolah-sekolah. Cari daerah-daerah tertinggal, daerah mana yang tertinggal dari sisi pendidikan, kirim mereka ke sana. Jangan dipusatkan di Jawa, jangan dipusatkan di Jakarta. Guru yang nggak mau melakukan itu, skors, pecat. Ketika mereka dipindahkan ke daerah lain, naikin gajinya, kasih fasilitas rumah. Kalau antara ke rumah dan jarak sekolah dan rumah jauh, kasih mereka kendaraan. Tapi tercatat sebagai motor dinas pendidikan. Seperti itu. Marilah kita berpikir cerdas, marilah kita berbuat sesuatu agar anak-anak didik ini tidak terpengaruh oleh budaya luar yang sudah luar biasa. Karena asiknya mereka bermain HP. Karena apa? Ketidakpedulian dalam sistem pendidikan kita. Jenuhnya mereka belajar karena apa? Banyaknya PR di rumah. Jenuhnya mereka belajar karena gurunya bentak-bentak. Jenuhnya mereka belajar karena apa? Karena cara gurunya mengajar itu menjenuhkan, membuat ngantuk. Ini harus kita benahi. Ini harus kita atur, beri peraturan, ini ketegasan. Jadi kumpulkan guru-guru yang berkualitas, kumpulkan guru-guru yang bagus, kirim ke daerah. Daerah mana yang memang benar-benar tertinggal dalam pendidikan, kirim ke sana. Mata pelajaran apa aja yang tertinggal. Nah, ini tugas Diknas. Diknas ini harus bergerak. Dinas daerah mengirim ke pusat. Oh, ini daerah ini kurang pendidikannya karena ini. Nah, bagaimana membentuk biar mereka menjadi orang yang memiliki kualitas juga seperti orang-orang yang ada di Jakarta ini. Jadi pembenahan guru itu jangan hanya bicara, lakukan. Nah, setiap sekolah di daerah-daerah itu harus ada buku pustakaan. Bila SD banyakin cerita-cerita bergambar. Apapun buku itu, bebaskan mereka membaca, bebaskan mereka memilih. Lalu gurunya yang mengajar suruh buat mereka tulisan dari apa yang mereka baca. Satu bait atau dua kalimat, 3 kalimat terserah. Anak SD digitukan aja. Jangan dipaksa 1 halaman. Apa yang kamu tahu tentang apa yang kamu baca tadi? Seperti itu. Biasakan di kelas itu komunikasi antara murid dan murid, guru dan guru, murid dan guru. Jadi sistem pendidikan ini dibenahi secara total. Kita jangan menghayal menjadi negara besar cuma gara-gara infrastruktur dibangun. Nggak jaminan, karena otaknya belum mencapai. Karena hanya daerah tertentu saja yang memiliki kemampuan itu. Daerah lain mana tertinggal dalam sistem pendidikan. Nah, inilah yang penting, kualitas gurunya harus diajarkan. Dan Diknas mulai mencari guru-guru yang berkualitas, kirim ke daerah lain yang memang mutu pendidikannya rendah. Angkat mereka, gaji mereka besar, kalau rumahnya disiapkan, lalu bila tidak ada kendaraan, berikan kendaraan untuk mereka, tapi atas nama dinas pendidikan. Kumpulkan guru-guru berkualitas, kirim ke daerah-daerah, naikin gaji mereka. Jangan bilang nggak ada duit, ya udah nggak usah. Pemerintah kurang, bukan masalah itu. Masalahnya mau apa tidak melakukannya. Ini demi apa? SDA, sumber daya mana SDM-nya. Ini harus kita kuatkan. Ini harus mulai
dimulai. Itulah teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi semua kualitas negara-negara yang maju, kualitas negara-negara yang menghasilkan banyak hasil dari penelitian mereka dan menjadi negara sumber kajian, itu karena apa? Guru mereka memberikan pengajaran yang baik, sistem epistemologinya yang baik, sistem berpikirnya dibenahi, sistem membaca dibenahi, sistem bahasa negara dibenahi, dan sistem pendidikannya diratakan. Guru-guru di daerah-daerah yang kurang-kurang bermutu bawa ke sini, taruh di sini, peringati mereka harus berubah. Seperti itu. Karena guru ini adalah tiang pondasi awal bergeraknya sebuah kecerdasan, kepandaian, melahirkan para intelektual, melahirkan para ahli-ahli dalam berbagai bidang. Jadi negara-negara besar itu berkat gurunya mereka, makanya adalah mereka menghasilkan karya-karya yang besar. Indonesia harus merubah cara berpikir, merubah cara pengajaran, merubah juga cara berkomunikasi. Inilah yang harus dimulai, inilah yang harus dilakukan, dan inilah juga yang harus dimulai. Tanpa ini kita bicara apa? Jadi ada kesadaran yang penting itu. Kesadaran memiliki sebuah bangsa. Harus dimulai dari sistem pendidikan bangsa ini. Biar mereka menyukai budaya mereka, bahasa mereka, sastra mereka, ahli-ahli mereka, para cerdik pandai mereka. Karena apa? Berkah dari seorang guru. Dan juga satu hal lagi, bahwa guru itu harus dihargai. Guru harus dinilai tinggi. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, guru harus cerdas lebih dahulu. Guru mengajar bukan hanya mata pelajarannya, tapi guru harus mengaitkan mata pelajaran dia dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Tujuannya apa? Untuk belajar analisa, belajar kesadaran. Oke, demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Latif.